seorang pria kikuk dan selalu tidak beruntung, terbangun karena suara hujan lebat di apartemen kecilnya di Adelaide. Dia menyadari dia memiliki wawancara kerja penting dalam 1 jam. Benny bergegas bersiap-siap, hanya saja ia terpleset sabun saat mandi, menyebabkan reaksi berantai yang merobohkan semua perlengkapan mandi. Dia akhirnya basah kuyup dan frustrasi tetapi berhasil berpakaian. Saat Benny bergegas keluar dari apartemennya, dia meraba-raba payungnya, menyebabkan payung itu terbuka di dalam dan menjatuhkan rak tanaman pot di lorong. Kecelakaan itu mengingatkan tetangganya yang usil, Nyonya Jenkins, yang menegurnya saat dia melarikan diri. Mobil Benny tidak mau menyala, jadi dia memutuskan untuk lari ke halte bus. Saat dia berlari di jalan, dia melangkah ke dalam genangan air yang dalam, membasahi sepatu dan celananya. Orang-orang yang lewat menertawakan kemalangannya. Di halte bus, Benny mencoba mengeringkan badan dan menegakkan tubuhnya. Namun, sebuah mobil yang lewat menabrak genangan air, sehingga air berlumpur memercik ke sekujur tubuhnya. Bus tiba, dan Benny naik sambil menghela nafas. Di dalam bus, Benny berusaha mencari tempat duduk, namun penampilannya yang basah dan berlumpur membuat semua orang menghindarinya. Dia akhirnya berdiri dan secara tidak sengaja menabrak penumpang dengan payungnya yang menetes, meminta maaf sebesar-besarnya. Benny turun dari bus dekat tujuannya dan menyadari dia kehilangan dompetnya. Dia menelusuri kembali langkahnya, hanya untuk menemukannya mengambang di genangan air. Dia mengambilnya, tapi semua uang dan surat-surat penting basah kuyup. Saat Benny mendekati gedung untuk wawancara, dia terpeleset di tangga basah dan terjatuh ke lobi, menjatuhkan pajangan brosur. Resepsionis memberinya tatapan tidak setuju saat dia mencoba menenangkan diri. Di kamar kecil, Benny mencoba membersihkan, tapi pengering tangan tidak berfungsi, meniupkan udara ke segala arah dan membuatnya tampak semakin acak-acakan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menuju ke ruang wawancara. Selama wawancara, Benny berusaha menjaga ketenangannya, namun pakaiannya yang basah dan energinya yang kalut membuatnya semakin tidak nyaman. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan secangkir kopi, menodai dokumen penting. Pewawancara, yang terhibur dengan kelakuan Benny, memutuskan untuk memberinya kesempatan dan memintanya untuk menunjukkan keahliannya. Kegugupan Benny berujung pada serangkaian kesalahan lucu, termasuk tersandung kursi dan menumpahkan berkas. Meski terjadi kekacauan, Benny berhasil membuat pewawancara terkesan dengan pengetahuan dan antusiasmenya. Saat segalanya tampak berjalan baik, alarm kebakaran berbunyi, menyebabkan semua orang mengungsi dari gedung. Di luar, di tengah hujan lebat, Benny mencoba menjelaskan situasinya kepada pewawancara, namun hembusan angin meniup payungnya, menyebabkan adegan kejar-kejaran saat dia mencoba mengambilnya. Benny akhirnya menangkap payung tersebut, namun payung tersebut mengenai wajah beberapa orang sehingga menyebabkan kekacauan lebih lanjut. Dia meminta maaf berulang kali dan menatap pewawancara dengan senyum putus asa. Pewawancara, yang sekarang sangat terhibur, memutuskan untuk mengajak Benny minum kopi untuk mendiskusikan pekerjaan itu lebih lanjut. Dalam perjalanan menuju kafe, Benny tidak sengaja masuk ke genangan air lain, sehingga air terciprat kemana-mana. Di kafe, kecanggungan Benny berlanjut saat ia menumpahkan minumannya, menjatuhkan kursi, dan menabrak seorang pelayan, menyebabkan nampan berisi kue-kue terbang ke udara. Kafe itu meledak dalam tawa. Meskipun mengalami kecelakaan, pewawancara melihat ketangguhan dan humor yang baik dari Benny sebagai sifat positif. Dia langsung menawarkan pekerjaan kepada Benny, terkesan dengan kemampuannya untuk tetap bersikap positif dalam menghadapi kesulitan. Lega dan gembira, Benny berterima kasih kepada pewawancara dan meninggalkan kafe, hanya untuk dikejar oleh seekor anjing liar yang menginginkan makan siangnya.
Pengejaran lucu terjadi melalui jalan-jalan hujan di Adelaide. Benny akhirnya lolos dari anjing tersebut dan pulang ke rumah, merenungkan kejadian hari itu. Dia menyadari bahwa meskipun segala sesuatunya tidak beres, dia berhasil mendapatkan pekerjaan itu dan belajar banyak tentang dirinya. Cerita berakhir dengan Benny tiba kembali di apartemennya, basah kuyup namun dengan senyum kemenangan. Dia menatap langit, menertawakan absurditas hari itu, dan menganggap hujan sebagai simbol ketahanan dan keberuntungan barunya.